Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah langganan streaming film, transaksi kripto, atau berbagai produk keuangan modern lainnya itu sejalan dengan hukum Islam? Nah, ternyata jawabannya itu ada pada sebuah perdebatan klasik yang umurnya sudah berabad-abad, yaitu seberapa bebas sebetulnya kita dalam membuat suatu kontrak. Yuk, kita bedah konsep yang sangat penting ini. Agar lebih terstruktur, pembahasan kita akan dibagi menjadi 4 bagian. Kita mulai dari prinsip dasarnya, lalu kita lihat dua kubu pandangan yang saling bertolak belakang, dan yang terakhir kita akan bahas kenapa perdebatan ini justru sangat relevan di zaman sekarang. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Konsep inti yang akan menjadi pusat pembahasan kita adalah hurriyah at-ta'aqud. Betul, setiap hari kita berhadapan dengan berbagai macam bentuk kontrak dan transaksi baru. Dari cryptocurrency, langganan digital, sampai produk keuangan yang kompleks. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang semua ini? Ternyata, jawaban untuk tantangan-tantangan modern ini berakar pada sebuah perdebatan fikih yang sudah sangat tua. Jadi, istilah kuncinya di sini adalah hurriyah at-ta'aqud. Sederhananya, ini adalah prinsip kebebasan berkontrak. Pertanyaan fundamentalnya adalah, apakah kita boleh menciptakan jenis-jenis akad atau kontrak baru yang sama sekali tidak ada contohnya di zaman Rasulullah? Dengan kata lain, apakah pintu inovasi dalam transaksi itu terbuka lebar atau justru tertutup rapat? Disinilah letak jantung perdebatannya. Ada dua kaidah hukum yang saling berlawanan. Coba kita bayangkan ini seperti sebuah gerbang. Pandangan pertama, al-aslu huwal man'u, menganggap gerbang itu pada dasarnya terkunci. Semua kontrak baru dilarang, kecuali kita punya kunci khusus dari dalil yang jelas-jelas membukanya. Sebaliknya, pandangan kedua al-aslu huwal jawaz, melihat gerbang itu terbuka lebar. Semua kontrak pada dasarnya boleh, kecuali ada rambu larangan yang spesifik dari syariat. Jadi, pintu terkunci atau pintu terbuka, inilah inti perbedaannya. Sekarang, mari kita dalami pandangan pertama, yaitu dari kelompok yang membatasi kebebasan berkontrak. Mereka ini dikenal dengan sebutan al-mani'un. Kelompok ini, yang mayoritasnya adalah pengikut mazhab Zahiri, memulai dari premis, pada dasarnya semua dilarang. Bagi mereka, kalau sebuah bentuk kontrak tidak ditemukan secara eksplisit, secara harfiah, di dalam Al-Quran atau Sunnah, ya otomatis itu terlarang. Sangat hitam putih. Landasan teologis mereka bisa kita lihat dari kaidah ini. Adz-Dzahiriyah yarawna annal asla fil uqudi al-man'u. Fakullu aqdin lam ya'tamid ala dalilin mu'tabarin yakunu ta'diyan ala mulkillahi ta'ala. Artinya, kaum Zahiri berpandangan bahwa hukum asal dalam akad adalah terlarang, maka setiap akad yang tidak bersandar pada dalil yang sah dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan mutlak Allah Ta'ala. Ini adalah pandangan yang sangat membatasi inovasi manusia dalam bermuamalah. Jadi, pola pikir mereka bisa kita rangkum. Pertama, membuat kontrak baru itu dianggap melangkahi hak prerogatif Allah. Kedua, sebuah kontrak itu baru sah kalau ada izin tertulis dari Al-Quran atau Sunnah. Karena itu, mereka menolak keras penggunaan analogi atau kias dalam urusan kontrak. Tokoh sentral dari pandangan ini adalah ulama besar dari mazhab Zahiri, yaitu Ibnu Hazm. Nah, sekarang mari kita bergeser ke pandangan sebaliknya, yang ternyata dianut oleh mayoritas ulama. Mereka adalah kelompok al-mujizun, atau kelompok yang memperbolehkan. Kalau kelompok pertama tadi melihat pintu yang terkunci, jumhur ulama atau mayoritas ulama justru sebaliknya. Mereka melihat pintu yang terbuka lebar. Prinsip yang mereka pegang adalah kebolehan atau jawaz. Pendekatan ini tentu saja secara fundamental jauh lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Prinsip mereka terangkum dengan sangat baik dalam kaidah ini. Madhabu jumhuril fuqaha anna al-asla fil uqudi al-jawaz wal ibaha bisyarti adami mujawazati hududillahi ta'ala. Artinya, madhab mayoritas ahli fikih adalah bahwa hukum asal dalam akad adalah boleh dan mubah dengan syarat tidak melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala. Nah, frasa dengan syarat tidak melampaui batasan-batasan Allah, ini adalah kuncinya. Logika di balik pandangan ini sangat menarik. Mereka membuat perbedaan yang jelas antara urusan ibadah dan urusan muamalah atau transaksi. Dalam ibadah, prinsipnya adalah semua dilarang kecuali yang ada perintahnya. Tapi dalam muamalah, prinsipnya dibalik, semua diperbolehkan kecuali yang ada larangannya. Jadi, selama sebuah kontrak itu tidak mengandung unsur haram yang sudah jelas, seperti riba, gharar, atau maisir, maka kontrak itu dianggap sah. Inilah pandangan yang dipegang oleh jumhur fuqaha atau mayoritas ulama. Baiklah, kita sudah melihat kedua sisi dari perdebatan ini. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan dan lihat kenapa ini semua menjadi sangat penting bagi kita hari ini.
Diagram ini merangkum dengan sangat baik dua kubu yang sudah kita diskusikan. Ada dua jalur pemikiran yang sangat berbeda satu sama lain. Di satu sisi, kita punya kelompok Al-Mani'un yang mewakili pendekatan pintu terkunci. Bagi mereka, hukum asalnya adalah terlarang. Setiap kontrak baru wajib punya dalil eksplisit baru bisa dianggap sah. Ini adalah pandangan dari mazhab Zohiri. Nah, di sisi lain ada kubu mayoritas, yaitu Al-Mujizun, yang mewakili pendekatan pintu terbuka. Prinsip mereka adalah kebolehan. Artinya, inovasi dalam kontrak itu sah-sah saja selama tidak menabrak larangan-larangan yang sudah jelas dalam syariat. Mungkin ada yang berpikir, ini kan perdebatan dari ratusan tahun yang lalu. Kenapa masih penting dibahas? Nah, justru disinilah letak relevansinya yang luar biasa. Perdebatan inilah yang menjadi fondasi dari seluruh industri keuangan syariah modern. Pandangan mayoritas yang fleksibel tadilah yang membuka jalan bagi inovasi produk seperti sukuk, takaful, hingga model perbankan syariah yang kita kenal sekarang. Pandangan ini juga yang dipakai untuk menilai keabsahan produk-produk fintech dan berbagai kontrak dalam ekonomi digital. Tanpa prinsip kebolehan ini, ekonomi Islam akan sangat kaku dan sulit beradaptasi. Pada akhirnya, pilihan antara pintu terkunci atau pintu terbuka inilah yang akan terus menentukan bagaimana ekonomi Islam merespons tantangan masa depan. Pertanyaan besarnya untuk kita renungkan adalah, saat kita nanti berhadapan dengan kecerdasan buatan, blockchain, dan model-model bisnis yang hari ini bahkan belum terbayangkan, bagaimana prinsip kebebasan berkontrak ini akan terus menjadi panduan kita. Ini adalah sebuah perdebatan yang akan selalu hidup, dan jawabannya akan terus kita bentuk bersama.